Nggak terganggu nanti. Oke, kita mulai ibadah kita ya Bapak Ibu. Saya sapa kita. Selamat pagi, shalom. Pagi. Shalom. Shalom, shalom. Pagi. Baik, kita akan naikkan hati dan suara kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Mari kita naikkan dari awal lagu ini. Pujilah kami Tuhan. Oh, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Belum kita dikatakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Haleluya. Bagi Rajaku
bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kau layak yang layak disembah. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, kuasailah setiap hati kami di pagi hari ini. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu dengan segenap hati untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Sabtu minggu ini kami berlalu, kami melewati semua Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan pertolongan daripada-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, di Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak dipuji. Engkau Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bisa datang di hadapan Tuhan dengan penuh kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan, setiap pribadi kami. Saat ini Tuhan juga Tuhan kami mau lebih bersekutu dengan Tuhan. Kami mau lebih Tuhan merasakan lawatan Tuhan. Kami mau lebih Tuhan merasakan setiap jamahan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Shalom. Saya percaya kabar kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Semuanya sehat, semuanya baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat suara kita, kita puji, pujian kita naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Dia dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kita ada pada pagi hari ini sebagaimana kita ada. Itu semua karena sumber kekuatan kita adalah semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita naikkan suara kita katakan kepada Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bajanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bajanku selamanya. Selamanya, katakan dari awal, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau andalkan. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bajanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bajanku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Allah sumber kuat kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, tetapi sumber kekuatan yang memampukan kita adalah satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap yang baik, kita ambil posisi yang baik, hati yang tenang. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini di pagi hari. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan, dan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Oh, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
bagaikan bencana siap dibantu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, dan berkeras teguh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. kami mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Suaranya belum nyala kok. Coba ini komputer kita yang belum nyala sebelumnya. Oke. Tadi sempat bunyi. Tes. Iya, Ya, udah ada. Yuk, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Kami boleh datang berkumpul kembali, Tuhan, di manapun kami berada. Sekalipun kami mendengarkan firman-Mu, beribadah dari jarak jauh, tetapi biarlah firman itu tetap kami dengarkan dengan baik, kami simak, renungkan, kemudian kami juga mau praktek di dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan Yesus. Kau tolong ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih ya untuk yang respon-respon dari rumah.
Ya tadi maaf ada kendala sedikit ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau share screen sebentar berkaitan dengan firman Tuhan untuk hari ini. Oke, share screen-nya kelihatan Bapak Ibu, Saudara? Kelihatan ya? Oke, thank you. Iya, hari ini saya kasih judulnya dari Tuhan dan untuk Tuhan, gitu ya. Kalau kita sudah kembali, kalau kita flashback gitu ya, review di bulan Januari ya, kita ngomongin tentang kesehatan kerohanian kita gitu ya, manusia di dalam diri kita, bagian rohnya gitu. Lalu kemudian untuk di bulan Maret ini itu lebih bicara tentang ke dalam tubuhnya, kesehatan tubuh. Itu secara global ya, maksud saya itu tema global di GBI. Nah, untuk itu dari tema yang sudah diberikan, saya kasih subjudul di sini adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Ya kita sadar ya bahwa tubuh kita kan memang dari Tuhan kan ya, serta juga harusnya ya diberikan kembali untuk Tuhan. Seperti itu. Ya saudara, kita sadar bahwa tubuh kita sebenarnya kan dari Tuhan. Atau diciptakan Tuhan gitu ya. Tetapi kesadaran itu seringkali tidak serta-merta membuat kita tuh menghargai tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang Tuhan sudah percayakan kepada kita gitu ya. Bahkan kita sering membiarkan hal-hal yang merusak itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Misalkan untuk makan-makan, kalau kita ngecek latar belakang kesehatan kita, nggak boleh makan A atau nggak boleh makan B gitu, tapi kita masih suka konsumsi gitu kan ya. Nah, itu yang kita masih sering suka lakukan kayak gitu ya. Atau kita sering membiarkan hal-hal lainnya yang merusak masuk ke dalam tubuh kita gitu. Entah ya, kalau rokok atau hal lainnya gitu mungkin ya jauh dari kita gitu ya. Mungkin beberapa juga udah ada yang lepas dan seterusnya. Tetapi bagian kecil untuk makanan rasanya sulit gitu ya. Bagi kalau udah ngomongin soal babi gitu kan ya. Wah, itu kayak hajar aja gitu kan ya. Dan seterusnya gitu. Sebenarnya gini sih ya, apa yang kita mau perbuat untuk tubuh kita, itu semua tergantung seberapa paham berharganya tubuh kita sendiri gitu. Karena kalau kita paham betapa bernilainya tubuh kita nggak mungkin main-main dengan tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ini loh. Ya, seringkali gini, kalau di gereja kita suka bahasnya ya berkaitan dengan roh, jiwa, kekudusan dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal yang baik tentunya ya, saudara. Tetapi kesehatan tubuh atau bagian tubuh manusia ini itu juga perlu untuk dibahas gitu ya. Dan apalagi ya jika diperlukan di suatu hari nanti kayak ada mungkin seminar dari dokter langsung gitu ya, sehingga kita tuh benar-benar memahaminya gitu. Karena gini ya, kalau kita memiliki barang yang berharga, pasti kita akan memelihara barang tersebut dengan baik. Betul ya? Ya entah mungkin waktu kita beli barang itu kita berjuang, ada yang nyicil, ada yang nabung dan seterusnya gitu ya. Pasti biasanya kita rawat tuh. Saya biasanya kalau beli barang baru, wih baru nih gitu kan ya. Apalagi belinya juga ditabung dulu gitu. Nah biasanya akan dirawat dengan baik gitu ya. Beda ya kalau barang-barang yang biasa aja gitu ya. Nilainya mungkin tidak seberapa gitu. Kayak kita cara memperlakukan barang itu biasanya berbeda gitu ya. Anggaplah kita punya baju yang satu harganya berapa ya? 50.000 gitu kan ya. Yang satu lagi 500.000 gitu. Tentu cara kita memperlakukan biasanya beda gitu ya. Cara nyucinya aja juga biasanya beda. Biasanya kita beberapa dari kita tuh suka ada yang memperhatikan gitu ya. Oh, cara menyuci baju ini tuh gini nih caranya gitu. Jadi cara ngerawatnya udah beda gitu. Karena kita tahu nilai dari barang tersebut gitu. Saya jadi ingat waktu persiapan khotbah ini ya saudara ya. Jadi ingat waktu gempa yang belum lama terjadi di Jakarta ya. Waktu itu saya pulang dari sekolah ya. Waktu itu udah dari sekolah maksudnya udah masuk gitu. Nah terus waktu saya pulang saya beberes tas, sepatu dan seterusnya ya. Waktu beberes tuh goyang gitu ya Bapak Ibu ya. Terus saya kan orangnya agak bukan agak ya, emang cuek gitu ya. Jadi nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu ya. Jadi mau gempa, oh ya udah gempa gitu. Ya udah, saya sambil beberes. Nah, saya tahu tuh Sela istri saya lagi nyetrika gitu ya.
Dia lari-lari habis itu keluar. Nggak tahu tuh setrikaan udah dicabut belum ya colokannya. Pokoknya dia lari-lari terus dia bilang, ini gempa loh, gempa. Kita nggak keluar nih, gempa loh gitu. Respon pertama saya bukannya apa, tapi saya malah ketawa gitu ya. Hah, gempa? Ya udah terus kenapa gitu. Kalau saya kayak gitu ya. Tapi kalau dia lebih ke, ya ayo keluar gitu ya. Karena dia tahu ya ini agak ngeri gitu ya. Cukup kencang dan akhirnya harusnya kan kita keluar gitu ya. Nah, kalau lagi gempa tuh biasanya kita akan apa ya, melihat orang-orang yang lucu gitu. Saya ingat waktu kejadian itu juga teman saya masih ada yang di sekolah, kemudian ada yang harus lari ambil seluruh barang-barangnya lari dari lantai 4 ke lantai 1 dengan segala barang bawaannya gitu ya. Terlebih lagi juga dapat cerita teman saya yang udah ada di rumah itu ada MacBook, ada iPhone yang mungkin dia kudu nyicil tuh waktu belinya. Nah, dia bawa barang itu. Wah, dia ceritain dengan keras gitu ya, dengan lantang. Wah, gua nggak lupa tuh iPhone sama MacBook gua, gile. Waktu gempa gua langsung bawa keluar. Iya, kita bercandain. Iya, lo inget yang kayak gitu. Tapi istri lo nggak inget ajak keluar gitu ya. Nah, jadi kelihatan tuh mana yang lebih berharga gitu ya. Kalau mahasiswa jatuh ke dalam got gitu kan ya. Ada dua mungkin barang bawaannya. Handphone sama buku. Apa yang pertama kali akan diselamatkan? Saya yakin handphone lah. Saya yakin banget handphone gitu ya. Dibanding dengan buku. Ah, buku nanti lah ya. Bisa fotokopi gitu kan mungkin. Nah, jadi maksud saya gini ya. Bagaimana kita merawat tubuh kita, itu semua tergantung bagaimana kita menilai tubuh kita sendiri gitu. Nah, untuk sebelum masuk lebih jauh, saya mau cerita sedikit gitu ya. Bahwa ternyata saudara, di dalam sejarah gereja itu banyak sekali yang memiliki konsep keliru mengenai tubuh ini. Saya akan mulai mungkin dari kisah dalam 1 Korintus 6, mungkin nanti bisa dibaca. Di situ mereka, jemaat di Korintus, banyak yang menyamakan tubuh mereka dengan makanan. Sehingga mereka berpikir, oh oke, makanan itu kan kalau digunakan habis pakai. Dimakan telan udah, paling jadi ampas. Gitu. Begitu pula dengan tubuh. Maka dari itu mereka lakukan hal-hal yang keliru di saat itu. Percabulan, ya perzinahan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga mereka punya konsep, oke, aku udah dibeli dengan Kristus gitu ya. Jadi aku udah bebas gitu ya. Jadi kebebasan yang dipakai itu semena-mena. Jadi tetap jatuh di dalam dosa. Di sisi lain, setelah itu terjadi suatu perkembangan ya. Ada konsep seperti ini di zaman gereja abad mula-mula gitu ya. Bahwa tubuh ini tuh adalah sumber dosa. Jadi segala keinginan daging ada di dalam tubuh. Ini pun juga kurang tepat. Sehingga akhirnya apa kalau berpikir gini? Seluruh keinginan itu akhirnya tuh ditolak gitu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka benar-benar membatasi keinginan tubuh sampai puasa yang berlarut-larut. Puasa itu tidak salah ya jika dilakukan dengan benar. Yang salah kalau cuma nahan lapar. Nah, itu salah lah, jelas lah ya. Itu namanya diet bukan puasa gitu ya. Nah, Saudara, kalau puasa dilakukan dengan benar tentu besar juga puasanya gitu ya. Nah, tetapi banyak orang yang berusaha membatasi keinginan tubuh sampai harus puasa berlarut-larut. Yang membuat perbedaan adalah sebenarnya motivasinya sih gitu. Atau contoh yang lain, banyak pemimpin gereja yang di abad mula-mula juga yang mengebiri dirinya sendiri. Mengebiri dirinya sendiri. Dengan alasan apa? Membatasi keinginan tubuh gitu. Mereka beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang salah dan kotor. Sehingga mereka lebih baik mengebiri. Ya tentu ini keliru gitu ya. Padahal seks adalah hal yang mulia jika dilakukan tepat pada waktunya. Karena segala sesuatu tentu ada waktunya, bukan? Maka dari itu nggak heran jika di zaman modern ada masanya tuh muncul ajaran-ajaran yang kurang tepat. Contoh, ya, jangan nggak boleh nonton ke bioskop gitu ya. Nah, sempat ada yang mencetuskan hal tersebut gitu ya. Sehingga saya pernah bertemu dengan beberapa anak remaja, lalu mereka bilang, aku nggak boleh ke bioskop sama gereja aku kayak gitu.
Kenapa? Karena itu alasannya ya membatasi keinginan daging gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak nonton bioskop ya lebih baik atau lebih suci. Memang sih di bioskop konsepnya tuh udah apa namanya ya, udah jelek banget kalau kita lihat dari dunia barat karena banyak orang yang melakukan hubungan intim bahkan di dalam bioskop gitu. Tetapi yang salah kan bukan bioskopnya ya, yang salah bukan bioskopnya. Nah seringkali kayak gitu tuh. Dan kita akhirnya dan banyak orang akhirnya juga menjadi salah menilai tubuhnya yang Tuhan sudah percaya kepada manusia, yang sudah percayakan kepada manusia. Bahkan di sisi lain ada juga yang salah di dalam merawat tubuh karena terlalu berlebihan, ya kurang tepat gitu, terlalu berlebihan. Seakan-akan harga dirinya ditentukan seberapa banyak six-pack yang dia punya, kira-kira kayak gitu ya. Anggaplah kita suka olahraga, mengencangkan otot dan seterusnya gitu ya. Kemudian tapi akhirnya harga dirinya ditentukan dari itu semua. Nah itu juga kurang tepat gitu. Jadi maksud saya gini loh, penting sekali membahas mengenai tubuh ini. Karena Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa satu hal gini ya, seberapa dalam dan benar kita memahami berharganya tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ini. Sedalam dan sebenar itu pula kita akan merawat tubuh kita. Jadi kalau kita udah paham, pasti kita akan lebih baik lagi cara merawatnya. Gitu. Ya, tentunya apa yang Tuhan udah kasih ya harus kita berikan kembali kepada Tuhan ya. Untuk itu saya kasih judul dari Tuhan ya untuk Tuhan gitu. Nah untuk itu mari kita memahami hal ini lewat 3 hal lebih dulu saudara ya. Pertama berkaitan dengan penciptaan, kedua berkaitan dengan dosa manusia, yang ketiga berkaitan dengan inkarnasi Kristus. Ya, kenapa penciptaan? Karena bagaimanapun kita diciptakan oleh Tuhan dan waktu itu badan manusia pertama kali ya dibentuk. Kenapa dosa? Karena tubuh dan dosa itu tidak bisa dipisahkan. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Lalu kenapa inkarnasi Kristus? Karena kalau kita sadar, kalau kita ngeh ya, Tuhan sendiri itu menjelma sebagai manusia dan mengambil wujud seorang manusia gitu, yang memiliki tubuh, yang tentunya memiliki kelemahan juga tentu sebagai manusia. Nah, mari kita mulai dari penciptaan lebih dulu, di mana semua itu bermula ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca kitab Kejadian, itu kan semua bicara tentang awal mula ya, kira-kira gitu. Apalagi Kejadian 1, Kejadian 2, penciptaan ya, Saudara. Nah, kitab Kejadian menceritakan secara detail tentang penciptaan manusia. Dari seluruh penciptaan yang lain yang saya mau fokuskan adalah penciptaan manusia ya, Bapak Ibu. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia begitu detail di dalam kitab Kejadian sehingga kita manusia modern zaman sekarang bisa membacanya, saya percaya itu ada satu maksud gitu. Ya, karena saya percaya juga bahwa Tuhan mau kita memahami betapa berharganya kita di mata Tuhan. Karena pada dasarnya ya tubuh kita atau manusia yaitu berharga di mata Tuhan. Alasannya apa? Yang pertama adalah mari kita buka dulu Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saya akan minta tolong beberapa teman-teman dari sini ya, Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Yang pertama saya boleh minta tolong Pupu Andreas tolong bacain Kejadian 2 ayat yang ke-7. Oke. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, thank you. Ya, jadi tentu alasan pertama kenapa sih kita itu adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang membentuk kita, Tuhan sendirilah yang menciptakan kita dengan tubuh. Bedanya dengan binatang dan tumbuhan, tubuh kita tuh dibentuk langsung oleh Tuhan. Kalau firman yang sudah dibacakan oleh Andreas tadi, bagaimana Tuhan membentuk manusia, kemungkinan besar ya, kalau saya boleh imajinasikan, ya Tuhan membentuknya dengan tangannya gitu ya, kayak dibentuk gitu, kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi maksud saya itu ada proses pembentukan.
Sementara ciptaan Tuhan yang lain, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata, jadilah, jadilah, jadilah. Tuhan ciptakan. Alkitab mencatat seperti itu. Tuhan menciptakan ini, Tuhan menciptakan ini. Atau paling enggak, jadilah. Jadilah terang, jadilah cakrawala, dan seterusnya. Tapi kalau manusia, ada prosesnya. Dan itu pun diceritain di dalam kitab Kejadian. Jadi Tuhan membentuk kita, bahkan ditambahkan dengan nafas darinya yang kemudian menjadi roh di dalam diri kita. Itu alasan yang pertama kenapa manusia berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mari kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Boleh minta tolong Bapak Stefanus Iwanata. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik. Ya, terima kasih. Ya, saudara, jadi alasan yang kedua, kenapa sih kita berharga di mata Tuhan? Ya, karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Bapa. Gambar dan rupa Bapa. Ya, dari sekian banyak cara ya Tuhan mengambil cara seperti itu. Jadi ini adalah alasan kenapa manusia itu berharga di mata Tuhan. Tetapi walau seperti itu, ya intermezzo sedikit ya. Jangan lupa ya, kita nih diciptakan tuh dari debu dan tanah, bukan dari emas gitu ya. Padahal kan di Taman Eden kan ada sungai penghasil emas ya. Itu di kitab, saya bacain deh ya, Kejadian 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Kejadian 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ya, jadi sekalipun kita memang berharga di mata Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, ya Tuhan nggak menggunakan emas sebagai bahan baku, tetapi menggunakan debu tanah gitu ya. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin banyak alasan teologis lainnya yang kita bisa gali gitu ya. Atau nanti ya kita bisa tanya sama Tuhan langsung lah ya. Maksudnya, tapi di sisi lain gini juga ya, memang kita berharga di mata Tuhan, tetapi kita tidak diciptakan dari bahan yang terbaik sih waktu itu. Nah, untuk apa? Debu dan tanah, sebenarnya dari sekian banyak alasan, saya percaya salah satunya untuk mengingatkan kepada kita bahwa ya tubuh ini tuh akan kembali kepada debu dan artinya ada masa expired-nya gitu. Ya. Tubuh kita ada masa expired-nya. Suatu hari nanti siapapun kita ya, seberapa besar pun mungkin penghasilan kita atau seberapa lebarnya gitu atau tingginya badan kita, ya bagaimanapun juga akhirnya tubuh kita juga kita nggak akan bawa gitu ya. Karena pada akhirnya roh yang akan kembali kepada Bapa. Nah, tubuh kita itu tidak kekal, roh kita yang kekal. Nah, jadi ini gambaran pertama ya, penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan kita yang pada akhirnya kita memiliki tubuh. Sekalipun ya tubuh itu tidak sempurna gitu ya. Tubuh itu tidak kekal gitu. Baik, kita masuk dulu ke dalam yang kedua ya, kaitan dengan tubuh dan dosa ya, dosa manusia. Ya saudara, sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin dosa ya, kalau kita baca kitab Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa itu banyak sekali kerusakan yang terjadi. Hubungan manusia dengan sekelilingnya itu kemudian menjadi rusak. Ya, yang pertama adalah hubungannya dengan Tuhan. Boleh minta tolong JJ, tolong bacain Kejadian 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Oke, aku bacain dulu aja deh ya. Nah, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Allah
memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, ini kisah tentang bagaimana manusia jatuh di dalam dosa gitu ya. Artinya apa? Hubungan yang baik antara Tuhan dengan manusia kemudian menjadi rusak. Di situ Adam dan Hawa menjadi takut. Kemudian Adam dan Hawa juga berkata, "Aku bersembunyi." Adamnya sih ya. Adam ini kan mewakili. "Aku bersembunyi," gitu. Jadi rusak. Dan ini berlarut-larut sampai kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama, di mana akhirnya manusia tuh lebih memilih berhala daripada Tuhan. Kemudian hubungannya dengan sesama, itu pun juga kemudian menjadi rusak gitu ya. Boleh saya minta tolong Bapak Felix dibaca Kejadian 3 ayat 12. Kejadian 3 ayat 12 ya. Iya. Kejadian 3 ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Oke, thank you. Ya, saudara, jadi akhirnya kita bisa ngelihat asal mula setelah mereka jatuh dalam dosa, akhirnya main salah-salahan gitu kan. Di sini Adam ya bilang, "Ah, ini sih perempuan yang kau tempatkan," gitu, nyalainnya Tuhan lagi. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku," gitu ya. Udah nyalain Tuhan, nyalain istrinya gitu ya. "Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan," gitu. Jadi salah-salahin istri sendiri. Ya, ya walaupun emang karena Hawa sih awal mulanya kan ya, melihat pertama kali gitu kan ya. Gak heran konflik akhirnya kemudian terjadi di mana-mana ya. Di dalam rumah tangga, di dalam mungkin satu komunitas, organisasi, dan seterusnya. Jadi hubungan dengan sesama kemudian jadi rusak. Kemudian kita lihat apa lagi? Ternyata dengan alam juga demikian, saudara. Saya akan bacakan ya bagian ini. Ayat 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Saudara, kita ngelihat di sini, waduh, karena dosa manusia, hubungannya manusia dengan alam pun kemudian juga jadi rusak. Gara-gara Adam dan Hawa, ya, kalau konteksnya sih di sini Adam ya, hukuman Adam, yaitu tanah yang dikutuk, bukan Adam yang dikutuk, tapi tanah yang dikutuk gitu ya. Tanah tempat manusia berpijak itu dikutuk oleh Tuhan. Kemudian semak dan rumput duri yang belum ada sebelumnya akhirnya tumbuh. Itu semak rumput duri itu baru tumbuh setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan di sini kita bisa ngelihat gitu ya saudara, ternyata dampaknya begitu luar biasa. Dan tentunya karena dosa manusia, ya manusia itu sendiri mengalami banyak kesulitan seperti yang sudah dibaca tadi gitu ya. Ya kita harus kerja seumur hidup kita di tanah yang terkutuk. Saudara, udah dikutuk kita harus kerja lagi ya tanah. Harus kesakitan di saat mengandung, baik untuk kaum Hawa ya. Harus mengalami kesakitan gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin yang kemarin mengalami terjangkit coronavirus gitu ya. Ya kita sama-sama gitu. Apalagi ada yang berkata setelah sakit kayaknya badan lebih capek ya kayak gitu ya. Ya mungkin ya sih, saya juga nggak ngeh sih. Nah, tapi kita harus ngalamin gitu loh Saudara. Mengalami kesakitan gitu ya. Terus juga harus mengalami yang namanya kelelahan gitu karena bekerja. Jadi artinya dosa itu membawa dampak yang besar juga atas tubuh manusia. Setiap hari kita harus kerja dan seterusnya gitu kan ya. Dan akhirnya ya manusia mengalami ya bisa dibilang ya penderitaan juga ya seumur hidup gitu ya. Ya.
Tapi di sisi lain saya ingin menyatakan satu hal gini, saudara. Tetapi walaupun seperti itu ya, Tuhan itu tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita loh. Tuhan tahu tubuh manusia itu lemah dan gak kuat gitu ya. Maka dari itu, coba saya mau bertanya lebih dulu deh, Bapak Ibu Saudara. Mungkin mau jawab di kolom chat boleh, mau jawab langsung pun juga boleh gitu ya. Apa sih yang dikenakan oleh Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa saat mereka baru oh aku telanjang nih. Apa yang mereka kenakan, Bapak Ibu Saudara, setelah itu untuk menutupi tubuhnya, untuk menutupi auratnya? Alkitab Alkitab mencatat, Saudara. Alkitab mencatat. Oh, ada yang chat ya. Cawat, ya. Betul ya. Dari apa? Dari daun pohon ara, Saudara ya. Erigo. Oke, inilah terjadi ya kalau habis disuruh ngechat kayak gini ya. Erigo. Bayar 1 gratis 3 gitu ya. Sarah. Enggak ya. Erigo Sarah. Dia mengenakan daun dari pohon ara. Kenapa? Karena yang dia pikir ada daun, udah diambil aja, langsung ditutupi. Tapi Tuhan tuh melihat gini loh, kasihan ini manusia ya. Udah buat dosa, pengetahuannya cuma sedangkal itu lagi. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan usir dari Taman Eden? Kejadian 3 ayat 21 dikatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nggak ada brandnya ya. Dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, jadi Tuhan tuh tahu bahwa tubuh manusia itu begitu lemah, sehingga akhirnya mungkin akan mengalami yang namanya panas, yang namanya dingin, di luar Taman Eden. Itulah sebabnya pengetahuan yang sedangkal itu Tuhan benahi. Tuhan kasih informasi baru. Lu jangan pakai daun pohon ara, pakainya adalah ya ini kulit binatang biar lebih tebel gitu loh. Nah, jadi Kejadian 3 ayat 21 tuh kasih tahu kepada kita bahwa sebenarnya gini ya, tidak lagi mengenakan daun ara, tetapi kulit binatang itu bawa pesan bahwa manusia harus berpikir dinamis, mengalami perkembangan gitu. Tuhan nggak mau Adam dan Hawa ini kedinginan di luar Taman Eden. Tuhan mau manusia berpikir lebih keras bagaimana cara bertahan hidup di tanah yang terkutuk menggunakan akal sehat. Tetapi di sisi lain, saudara, ini adalah bukti kasih Tuhan. Bukti bahwa walau kita sudah jatuh di dalam dosa, apapun dosa itu, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menyayangi Adam dan Hawa saat itu. Makanya Tuhan memberikan yang terbaik. Ini nih, kamu kan mau keluar, ini pakaian yang ini gitu. Istilahnya kalau kita ya mungkin anggaplah orang tua kita udah pernah jalan-jalan ke luar negeri, di mana luar negeri itu di suatu negara dengan suhunya begitu dingin sehingga harus mengenakan pakaian yang lebih tebal gitu. Nah, kita mungkin yang baru pertama kali langsung dikasih tahu, kamu kalau ke sini ke negara ini pakai baju ini, apalagi di bulan-bulan ini, supaya kamu tuh lebih hangat gitu. Karena kalau cuma kayak gini aja nggak akan mempan gitu, pasti kamu akan kedinginan. Itu bentuk kasih orang tua kepada anaknya. Begitu pula dengan Tuhan sebagai Bapa. Ya, sekalipun manusia jatuh di dalam dosa seperti itu, walaupun nggak taat, walaupun ilmunya dangkal, Tuhan tetap memberikan yang terbaik gitu kepada manusia. Sekalipun mungkin kita tidak menghargai tubuh dengan perbuatan dosa, sekalipun kita mengecewakan Tuhan, ya Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, jadi karena dosa manusia lah, dengan perbuatan itu, akhirnya manusia sendiri mengalami kesulitan. Dan tubuh ini harus bekerja keras
Sepertinya ada gangguan teknis. PDP Paul Kelif. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Oke kok. Oke. Ya, internetnya ngedown. Saya ngomong dari mana tadi? Ya udah sampai mana ya? Oke, saya ulang aja ya, inkarnasi Kristus ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, ya. Berkaitan dengan ini ya, juga tentang inkarnasi Kristus. Ya, inkarnasi itu adalah roh Tuhan yang kemudian menjadi wujud manusia. Tentu yang dimaksud adalah ya Yesus Kristus itu sendiri gitu ya. Kita mulai dari Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Saya boleh minta tolong Om Wiwi, Om, boleh minta tolong Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terima kasih Om. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ya Saudara ya, dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-7 ini, hal yang luar biasa itu terjadi di dalam konsep inkarnasi Kristus. Karena keselamatan yang kita terima itu melibatkan Tuhan yang kemudian menjadi manusia gitu. Kenapa saya membahas tentang hal ini? Karena Tuhan itu tidak mengambil rupa seorang malaikat. Atau Tuhan tuh nggak juga seperti ini, saudara. Tuhan juga nggak melakukan ini. Kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang roh gitu ya. Kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang berupa bentuk malaikat kayak gitu. Enggak, saudara. Di Alkitab dicatat bahwa bagaimana Tuhan tuh seutuhnya, sepenuhnya mengambil wujud seorang manusia. Jadi artinya apa? Ia juga mengalami apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ngantuk, ya Tuhan juga pernah mengalaminya. Kalau kita kelelahan, Tuhan Yesus pun juga pernah mengalaminya. Kalau kita pernah sakit, apalagi itu, jadi cambuk. Kalau ngomongin hati yang sakit, dia pun juga pernah ditinggali oleh sahabat-sahabat yang dikasihinya, saudara. Jadi waktu Filipi 2 ayat 7 ini kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan itu melibatkan dalam keselamatan ini yang kemudian menjadi manusia. Sehingga dia merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan juga pernah takut. Tuhan Yesus tuh pernah takut di Taman Getsemani. Gitu. Ada kecemasan gitu. Waktu disalib pun merasa haus. Tuhan Yesus juga pernah merasakan yang namanya lapar. Jadi kalau kita mengalami lelah, kelelahan, dan seterusnya secara fisik, saudara, Tuhan Yesus pun juga pernah mengalaminya. Tentu gini ya, tentu banyak alasan teologis lainnya ya. Tetapi berkaitan dengan tema firman Tuhan hari ini, itu Tuhan tuh mau kasih tahu bahwa ya Tuhan juga benar-benar menghargai tubuh manusia ini. Ia memberi teladan terlebih dahulu di dalam kehidupannya, apa yang harusnya dilakukan oleh manusia selama memiliki tubuh. Dan Lukas 2 ayat 52, sekalipun mungkin itu adalah kisah bagaimana waktu Tuhan Yesus remaja ya, tetapi ini menggambarkan seluruh hidupnya. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar ya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi fisiknya itu dijaga, hikmatnya pun bertambah. Kemudian dia menjadi berkat bagi manusia, bagi sesama maksud saya. Itulah sebabnya kenapa dia disenangi oleh orang-orang sekelilingnya. Dan kehidupannya pun juga disenangi oleh Bapa. Saudara, Tuhan yang mengambil wujud manusia itu nggak lama usianya ya. 33 tahun kan, kurang lebih ya. Tuhan Yesus mati ya, di kayu salib. Tetapi di waktu itu, dia menggunakan seluruh hidupnya dengan maksimal, saudara. Selama dia masih menggunakan tubuh manusia, dia melakukannya dengan maksimal. Fisiknya dijaga, hikmatnya pun bertambah, jadi berkat, kehidupannya pun disenangi oleh Bapa. Tuhan Yesus pun akhirnya memenuhi tujuan hidupnya. Ya, kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan di saat itu Tuhan Yesus sudah memenuhi tujuan hidupnya. Yaitu menjadi sang juru selamat tentu. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah
lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi badan kita pendek, tinggi, harganya sama. Kulit hitam, putih, rambut kriwel-kriwel, lurus gitu. Atau ada rambut, atau mulai rontok gitu ya. Harganya sama, saudara ya. Semua udah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Untuk itu kita juga perlu berikan tubuh kita, yang hidup kita ini, ya untuk Tuhan. Sebagaimana Kristus sudah memberi teladan lebih dulu. Memenuhi panggilannya, memenuhi tujuan hidupnya, saudara. Jadi dari ketiga hal yang sudah saya sampaikan ini ya, saudara. Baik penciptaan, dosa manusia, dan inkarnasi Kristus yang berkaitan dengan tubuh manusia ini. Ada pelajaran penting yang dapat kita renungkan. Yang bisa kita juga lakukan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Tentu yang pertama yang saya perlu ingatkan kepada kita semua ya, kalau saya percaya poin pertama ini biasanya menjadi masalah kepada anak-anak muda atau remaja lebih tepatnya. Tetapi nyatanya orang dewasa masih sering mengalaminya. Nggak sadar kalau diri itu berharga di mata Tuhan. Saudara, dari ketiga hal yang sudah dijelaskan di awal tadi, saudara ya, bagaimana penciptaan itu terjadi, bagaimana dosa itu kemudian, dosa manusia itu merusak segala sesuatunya, saudara, hubungan manusia dengan sekelilingnya. Dan terakhir juga bagaimana Kristus mengambil rupa seorang manusia. Kita bisa melihat dari situ bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan, saudara. Kenapa? Tuhan yang membentuk kita di dalam penciptaan itu. Bahkan saking berharganya manusia, Tuhan menyediakan pakaian dari kulit binatang, sekalipun sudah berbuat dosa. Tuhan juga yang telah menebus kita dengan darahnya. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Jika demikian, untuk itu mari kita jangan pernah memandang rendah diri kita sendiri, ataupun mungkin orang lain. Atau mungkin kita tuh pernah merasa gagal, merasa selalu kurang di dalam segala aspek. Bahkan mungkin masih ada yang minder karena ada bagian tubuh yang kurang menarik, dan seterusnya, saudara. Mungkin kita pernah merasakan hal-hal seperti itu. Kalau mungkin memang kita ngerasa gagal, ya mungkin kegagalan itu bersumber dari kesalahan kita, maka kita perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Tetapi selebihnya kita harus belajar melihat hal yang baik di dalam diri kita maupun orang lain. Karena gini ya, biasanya orang yang memandang rendah dirinya sendiri ataupun memandang rendah orang lain, itu selalu melihat hal negatif dari dalam setiap diri manusia. Baik terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain loh. Ingatlah bahwa penilaian dari Tuhan itu lebih penting daripada penilaian orang lain terhadap kita. Jadi yang pertama, bagi Tuhan, kita sangat berharga. Hidup kita, tubuh kita, itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, apa sih yang kita bisa ambil dari hal ini? Tubuh kita itu nggak kekal, Bapak Ibu Saudara. Kita tuh nggak kekal. Ya. Jasmani kita, fisik kita, tubuh kita. Untuk itu gunakanlah waktu yang ada untuk jadi berkat bagi sesama. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Untuk itu selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk jadi berkat. Penuhilah tujuan hidup saudara semua. Saya percaya apapun tujuan hidup kita, ujung-ujungnya pasti nolong orang. Ya, saudara, saya sering mengatakan hal ini ya. Profesi apapun, ujung-ujungnya pasti nolong orang deh. Pasti membantu orang, pasti memberi manfaat bagi orang. Even businessman aja harusnya memberi manfaat bagi orang-orang di bawahnya. Sebagaimana Tuhan juga yang sudah pernah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus, dan di dalam waktu yang singkat itu, 33 tahun kurang lebih, ia pun memenuhi panggilan hidup, tujuan hidup. Secara tubuh, manusia, tubuhnya nggak kekal, sama seperti kita. Tetapi roh di dalam diri kita sebagai manusia itu kekal. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, seperti yang di dalam 1 Korintus 6 tadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita.
Mari kita mau belajar menjauhkan dari segala sesuatu yang merusak tubuh kita ya. Entah itu makanan mungkin, entah mungkin hal-hal lainnya, segala sesuatu yang memang merusak tubuh kita jauhkan dari kita. Kesehatan sangat mahal harganya, kita tahu hal itu. Untuk itu, bersama-sama kita juga mau mengonsumsi makan-makanan yang berguna bagi kita, gitu kan. Lagi Rasul Paulus juga pernah berkata kan ya, semuanya boleh, ya halal, tetapi nggak semuanya berguna. Segala sesuatu yang kelebihan atau kekurangan, biasanya efeknya kan nggak baik ya. Yang baik adalah hidup seimbang gitu kan. Saudara, hal ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, untuk itu ada baiknya kita juga mencari informasi berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan makanan. Kita cek juga latar belakang kesehatan kita gitu ya. Kalau saya mungkin lebih ke arah jeroan ya, kayak gitu ya, atau sesuatu yang manis-manis dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan cara yang lain kita juga bisa belajar melayani. Saya percaya saudara, waktu yang singkat di dunia ini kita juga bisa gunakan untuk melayani. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara seperti itu. Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kecakapan, Tuhan memberikan kita sesuatu. Saya percaya sesuatu itu juga diberikan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga diberikan untuk orang lain. Sebagaimana Tuhan juga pernah memberkati Abraham. Abraham tidak diberkati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, saudara. Dan keturunannya pun juga demikian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, ketiga hal ini menjadi poin penting di dalam minggu ini. Ingat bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan, jangan pernah memandang rendah diri kita ataupun orang lain. Ya, kita harus mencari hal-hal positif, menilai hal-hal positif, mencari hal-hal positif dari diri kita ataupun orang lain. Dan kemudian tubuh kita tuh nggak kekal. Mari kita gunakan waktu dengan baik. Dan muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jauhlah dari segala sesuatu yang memang merusak tubuh kita itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dari segala gangguan teknis yang ada ya Tuhan, biarlah firman ini dapat tersalurkan dengan baik. Biarlah kami yang mendengar, kami juga tidak hanya sebagai pendengar yang baik ya Tuhan. Kami juga mau belajar melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami sadar ya Tuhan, kesehatan roh itu penting. Tetapi selama kami masih hidup, kesehatan tubuh juga sama pentingnya ya Tuhan. Untuk itu tolong ajar kami ya Tuhan, untuk menggunakan tubuh kami dengan baik ya Tuhan, sepanjang kami masih hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Untuk hidup ini, sepanjang hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mendidik kami, mengajar kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat nama Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Bapak Ibu, semua diberkati ya, puji Tuhan. Dan pada saat ini juga kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita seperti biasa kita kirim di QRIS yang akan di-share di layar Zoom kita masing-masing. Dan sebelumnya kita berdoa buat persembahan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini, untuk tetap setia dan untuk tetap menjaga tubuh kami ini, sebab tubuh ini adalah berharga juga di mata Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang akan kami beri, berkati juga setiap tangan-tangan kami, berkati apapun yang kami kerjakan, usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku.
kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Nanti yang memimpin kita di dalam doa syafaat adalah Bapak Stefanus Sutejo. Dan sebelum kita doa syafaat, kita naikkan lagu kita katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah beribadah bersama di GBI Alberta ini, Tuhan. Walaupun masih online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kami. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga mengalami bahwa setiap ibadah kami tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih untuk hamba-Mu, PDP Paulus, yang sudah Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Biar setiap firman yang sudah kami dengar, boleh kami juga lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan pagi ini bahwa bahwa tubuh kami, kesehatan yang kami punya, pagi ini kami masih bisa bangun. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan, karena itu kami juga mau memakai tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik di sini dari kami yang masih muda maupun yang paling tua, kami percaya dengan tubuh kami bisa dengan cara kami masing-masing bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa lakukan ini dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Alberta, dengan kelemahan tubuh masing-masing, mungkin ada yang sakit, seperti kesaksian Om Ahong di minggu kemarin, kesaksian Cicianti di minggu kemarin, atau juga ya, jemaatmu yang lain yang kami mungkin nggak tahu, tapi kami tahu Tuhan yang lebih mengerti, Tuhan yang paling mengetahui setiap keadaan kami. Karena itu kami berdoa biar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap anak-anak muda Alberta yang sedang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa, bersyukur buat keadaan saat ini. Kalau keadaan pandemi ini sudah semakin, secara statistik sudah semakin membaik, sehingga bulan April nanti GBI Alberta juga akan kembali mengadakan ibadah untuk di tempat, untuk onsite. Kami juga mau serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin, melindungi juga untuk setiap ibadah-ibadah yang akan dilakukan di tempat. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk keadaan di Indonesia saat ini, dengan keadaan pandemi yang semakin membaik, ekonomi juga semakin membaik. Biar ini juga boleh kami syukuri Tuhan, dan setiap kami juga boleh bekerja lagi, kami boleh beraktivitas lagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, kami juga berdoa buat
anak-anak-Mu dimanapun Tuhan, baik di Indonesia, baik di luar Indonesia, yang beribadah juga pada hari Minggu ini, biar juga Tuhan yang memberkati. Terutama kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di daerah-daerah yang konflik, yang perang seperti di Rusia, Ukraina, ataupun dimanapun Tuhan, yang mereka tidak bisa beribadah senyaman kami beribadah di tempat ini, biar Engkau juga yang tetap menyertai, menghibur mereka, memberikan kekuatan, karena kami semua tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, untuk setiap doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan terima doa berkat dari Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan persekutuan yang di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan dibuka kameranya yang mau bersapa, yang Terima mau. kasih pelayanan PDP PAU, Kak Dama, Terima kasih. Terima kasih. ya, Singer Bayangan. Thank you, Paul. Bayang. Terima kasih untuk Paulus. Terima kasih untuk Sama-sama semua. Thank you, Ko. Terima kasih untuk Ibu Hong yang udah sembuh ya. Amin. Makasih Pak Wiwi, Pak Budiman, Bu Lumin, Bu Chandra, ya, Ibu Bram. ya. Makasih Pak Wi. Bu Lumin. Makasih Bu Sarah. Chandra, sehat ya Bu Chandra. Puji Tuhan. Wis. Mengkayang lain Bu Chandra. Yes. Bib, makasih ya buat doa syafaatnya Bib. Si Terima Joro. kasih Tante. Pamit ya Bu Gem ya. Ya. Pamit ya. Ya, Pamit ya. Tuhan Yesus memberkati Ya. semuanya. Selamat Ya. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bless. Hari Minggu. Terima kasih. Ya. Cantik. Saya nggak bisa lihat yang lain lagi nih, nggak ngerti. Bubur nggak dibuka. Iya, ada Bupur ya. Selamat pagi, selamat jaga Bupur. Ya, selamat hari Minggu Bu Gem, nih Grace. Ya. Tapi saya nggak bisa lihat. God bless. Pur masih mute, nggak kedengeran. Nah, si Joro muncul. Pak. Pagi Bu Gem, berkati, Pagi selamat semua. ibadah, selamat hari Minggu. Mahong, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya. Ya, Bubur rambut baru nih. Paginya, thank you, Tuhan berkati. Pendek Lagi- amat, Cik. Iya. Rambutnya, Cik. Kelakaan. Kepanasan Gerah, panas. Tangkap hansip ya. Nyirit sampo. Jangan gitu dong. Oke deh. Om Mahong Ya. sehat ya. Tuh, Om Mahong. Puji Tuhan.